Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inverse fungsi komposisi. Bagi kalian yang belum memahami apa itu komposisi fungsi dan inverse fungsi, bisa kalian pelajari kembali di video saya sebelumnya tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Oke, langsung saja. Nah, di sini sama seperti pada video komposisi fungsi misalkan terdapat 3 himpunan ya. Kemudian misalkan terdapat X yang merupakan anggota dari A, kita petakan dengan F sehingga hasilnya adalah di B, kita misalkan dengan Fx. Kemudian dari B ini kita petakan dengan G sehingga hasilnya adalah di C. Kita misalkan dengan Gfx. Nah, ini adalah komposisi dari fungsi. Atau bisa kita tulis dengan GOFX. Nah, sekarang bagaimana untuk inverse dari GOFX ini? Ya. Nah, sekarang kita akan misalkan GOFX ini dengan Z. Ya. Nah, kemudian berarti untuk mendapatkan inverse-nya, kan kita balik arahkan pemetaannya ya, yang tadinya dari A ke B, B ke C, maka kita carinya adalah dari C ke B, kemudian dari B ke A. Ya, nah misalkan di sini terdapat Z yang merupakan anggota dari C, ya. Kemudian berarti untuk dari C ke B, berarti kan kita gunakan pemetaan G inverse ya, maka hasilnya adalah di B, kita misalkan dengan G inverse Z. Nah, kemudian dari B ke A berarti kita gunakan pemetaan F inverse, sehingga hasilnya adalah di A, kita misalkan dengan F inverse G inverse Z. Atau bisa kita tulis dengan F inverse O G inverse Z. Nah, ini tidak lain merupakan X kan, yang merupakan anggota pada himpunan A. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa GOF inverse itu sama dengan F inverse OG inverse. Ya, jadi nanti kalian bisa gunakan dua cara, entah itu kalian komposisikan dulu GOF-nya baru kalian inverse-kan, bisa juga dengan F inverse, kita cari F inverse-nya dulu, G inverse-nya juga, kemudian kita komposisikan. Oke, selanjutnya penulisan inverse fungsi GOF yaitu adalah X sama dengan GOF inverse Z sama dengan F inverse OG inverse Z. Bisa kita ganti dengan GOF inverse X sama dengan F inverse OG inverse X. Jadi kan seperti pada video sebelumnya tentang inverse fungsi, jadi kalau ada X sama dengan F inverse Y, maka bisa kita ganti dengan Y sama dengan F inverse X. Kita tinggal ganti yang tadinya Y menjadi X, X menjadi Y. Nah, berarti untuk yang ini adalah untuk yang X sama dengan itu Z, kemudian dari Z menjadi X. Ya. Oke, ke contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 4 dikurang x, tentukan GOF inverse x. Nah, di sini saya akan menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, saya akan cari dulu komposisi GOF. GOF X-nya sama dengan apa? Ya. Nah, ini kan untuk GOF X berarti sama dengan GFX ya. Atau sama dengan GFX-nya apa? 2x plus 3. 2x plus 3. Berarti artinya adalah kita substitusi x-nya dengan 2x plus 3 dari gx-nya ini. Ya, berarti di sini adalah 4 dikurang x-nya kita ganti dengan 2x plus 3. Atau sama dengan 1, berarti kan 4 dikurang 3 ya, 1 dikurang 2x. Nah, ini baru GOF-X-nya. Nah, sekarang kita akan mencari GOF inverse X-nya. Nah, sekarang kita akan misalkan ini dengan Y. Ya, kita misalkan ini dengan Y, maka untuk mencari inverse-nya kan kita cari X sama dengan berapanya kan. Nah, berarti pindah ruaskan satunya, berarti Y dikurang 1 sama dengan min 2X. Kemudian maka kita akan peroleh X-nya berarti sama dengan Y dikurang 1 per min 2. Atau bisa kita tulis di sini adalah GOF inverse X yaitu sama dengan X min 1 per min 2. Atau kita kalikan dengan negatif pembilang dan penyebutnya, bisa kita tulis dengan 1 min X per 2. Ya. Kemudian untuk cara yang kedua,
Cara yang kedua, kita gunakan yang sifat tadi untuk GOF inverse X, berarti kan sama dengan F inverse OG inverse X. Jadi kalian balik ya, yang tadi depannya adalah G menjadi F, tapi diinversekan. Nah, sekarang berarti kita akan mencari F inverse X. F inverse X-nya sama dengan apa? Nah, Fx-nya apa? Fx-nya sama dengan 2x plus 3. Maka kita akan misalkan Fx-nya ini dengan Y sama dengan 2x plus 3. Pindah ruaskan 3-nya, Y min 3 sama dengan 2x, kemudian x berarti sama dengan Y min 3 per 2. Atau bisa kita tulis dengan F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Ya. Kemudian selanjutnya untuk Gx ya. G inverse X-nya sama dengan apa? Ya. Nah, berarti kita ambil Gx-nya ini adalah 4 dikurang X. Nah, kita misalkan nih, di sini misalkan dengan Z boleh. Z sama dengan 4 dikurang X. Pindah ruas X-nya, min X-nya. Berarti X sama dengan 4 dikurang Z. Atau bisa kita tulis dengan G inverse X sama dengan 4 dikurang X. Nah, sekarang yang kita cari adalah F inverse O G inverse X. Ya, atau sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X. Ya kan? Nah, berarti di sini sama dengan F inverse-nya apa? X min 3 per 2. Berarti kita ganti X-nya dengan 4 dikurang X. Berarti 4 dikurang X dikurang 3 per 2. Sama dengan berarti adalah 4 dikurang 3 ya, berarti 1. 1 min X per 2. Ya, sama saja ya hasilnya ya. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x per x plus 1, tentukan fog inverse x. Nah, di sini saya akan gunakan dua cara lagi seperti tadi. Untuk cara yang pertama, berarti kita carinya adalah fog. Fogx. Ya, Fogx berarti sama dengan Fgx. Ya kan? Nah, berarti sama dengan Fgx-nya apa? X per X plus 1 ya. Nah, berarti kita ganti X-nya pada Fx ini dengan X per X plus 1. Berarti 2 dalam kurung X per X plus 1 ditambah dengan 1. Kemudian kita kalikan 2-nya dengan ini berarti 2x per x plus 1 plus 1. Nah, kita samakan penyebut ya. Kita kali satunya dengan x plus 1 berarti di sini adalah 2x plus x plus 1 per x plus 1 sama dengan 3x plus 1 per x plus 1. Nah, ini baru FOG-nya. Nah, sekarang yang kita cari adalah inverse-nya kan. Berarti di sini FOG inverse X-nya sama dengan apa? Nah, kalian ingat di video yang sebelumnya untuk menentukan inverse dari fungsi pecahan seperti ini bisa kita gunakan cara cepatnya ya. Kita ganti A dan D-nya, kemudian kita kalikan dengan negatif antara A dan D-nya ini. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya kan 3. Kemudian D-nya berapa? Sama dengan 1 ya. Berarti di sini D-nya kita tukar ke A dengan dikalikan negatif. Berarti di sini adalah min X plus 1 per, berarti X min 3. Nah, ini adalah FOG inverse. Nah, sekarang untuk cara kedua. Untuk cara kedua, berarti kita untuk FOG dulu. FOG inverse berarti kan sama dengan G inverse O F inverse X ya. Nah, berarti kita cari G inverse. Untuk G inverse X, nah, berarti di sini kita bisa gunakan cara cepat lagi. A-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 1. Berarti di sini adalah min X, kemudian B-nya 0 ya, berarti min X plus 0 kan. Kemudian per X min 1. Ya, A-nya pindah ke D. Kemudian untuk F inverse-nya, F inverse X-nya sama dengan apa? Nah, berarti kita misalkan Y sama dengan 2X plus 1. Berarti
pindah ruas satunya Y-1 sama dengan 2X, maka kita peroleh X sama dengan Y-1 per 2. Atau kita bisa tulis berarti F inverse X-nya sama dengan X-1 per 2. Nah, berarti yang kita cari adalah G inverse O F inverse. G inverse O F inverse X. Berarti kan sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X-nya sama dengan adalah X-1 per 2. Ya. Maka bisa kita tulis dengan, kita ganti X-nya dengan X-1 per 2, berarti min dalam kurung X-1 per 2 dibagi dengan X-1 per 2 dikurang 1. Nah, sekarang supaya lebih mudah, kita kali pembilang dengan 2, penyebut dengan 2 ya. Maka menjadi min dalam kurung X-1 per, berarti X-1 per 2 dikali dengan 2 adalah X-1. Kemudian min 1 dikali dengan 2 adalah min 2. Berarti sama dengan min X plus 1 per X min 3. Ya, sama saja hasilnya. Oke, lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1, hx sama dengan 2x, tentukan ho, go, f inverse x, dan ho, go, f inverse 2. Nah, berarti ini adalah komposisi 3 fungsi ya. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas tentang komposisi 3 fungsi. Di videonya adalah tentang komposisi fungsi. Nah, di sini saya akan menggunakan cara mencari HOGOF-nya dulu. Komposisi HOGOF. Untuk HOGOF X berarti itu kan sama dengan H dalam kurung G dalam kurung Fx. Seperti ini ya. Berarti kita bisa tulis H dalam kurung G, Fx-nya apa? X plus 2. Ya kan? Nah, kemudian sama dengan H dalam kurung, berarti X plus 2 kita substitusikan ke X pada Gx, yaitu adalah X plus 2 pangkat 3 dikurang 1. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusi X pada Hx ini dengan X plus 2 pangkat 3 dikurang 1. Berarti adalah 2 dalam kurung X plus 2 pangkat 3 dikurang 1. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari inverse-nya. Untuk inverse-nya HOGOF inverse X-nya itu sama dengan apa? Nah, sekarang kita akan misalkan nih. Y sama dengan 2 dikali dengan X plus 2 pangkat 3 dikurang 1. Ya, hasil dari HOGOF. Nah, sekarang berarti kan kita akan mencari X-nya kan, berarti satu persatu kita hilangkan 2-nya, kemudian min 1 di sini, dan 2 yang di sini. Dan pangkat 3-nya juga nanti. Nah, berarti di sini pindah ruaskan 2-nya. Atau bisa kita bilang, kita bagi kedua ruas dengan 2. Berarti adalah Y per 2 sama dengan X plus 2 pangkat 3 dikurang 1. Min satunya pindah ruas berarti adalah Y per 2 ditambah 1. Sama dengan X plus 2 pangkat 3. Nah, kemudian di sini ada pangkat 3, berarti kita akar 3 kan. Berarti adalah akar Y per 2, ya akar 3 dari Y per 2 ditambah 1. Sama dengan berarti adalah X plus 2. Kan X plus 2 pangkat 3 kita akar 3 kan berarti X plus 2. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ya. Nah, selanjutnya berarti 2-nya pindah ruas. Berarti adalah akar 3 dari Y per 2 ditambah 1. Positif 2 pindah ke kiri berarti negatif 2 sama dengan X. Nah, X ini berarti adalah apanya? HOGOF inverse-nya, ya kan? Berarti kita peroleh HOGOF inverse X-nya itu sama dengan kita ganti Y-nya dengan X, berarti akar 3 dari X per 2 ditambah 1
dikurang 2. Nah, ini adalah hasil untuk yang ini, HOGOF inverse. Nah, selanjutnya untuk HOGOF inverse 2, berarti di sini kita substitusi X-nya dengan 2. Ya, untuk HOGOF inverse 2 berarti sama dengan akar 3 dari 2 per 2 ditambah 1, kemudian dikurang 2. Berarti sama dengan akar 3 dari 2 ya, kan 2 per 2, 1, 1 tambah 1, 2. Kemudian dikurang 2. Seperti ini. Oke, lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x min 1, g inverse x sama dengan 1 min x per x, hx sama dengan g fx. Maka h inverse x sama dengan, berarti kan untuk hx sama dengan g fx ya. Berarti kan ini sama saja dengan GO fx. Ya kan? Nah, berarti untuk h inverse-nya apa? Berarti kan sama dengan GO f inverse x. Ya, atau sama saja dengan F inverse O G inverse X. Nah, di sini kita sudah peroleh G inverse X-nya. Berarti kita akan mencari F inverse X. Berarti untuk F inverse X, di sini bisa kita gunakan cara cepat ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 0, kemudian D-nya sama dengan negatif 1. Berarti D-nya kita pindah ke A, jadi dari negatif jadi positif. Berarti di sini adalah X, kemudian ditambah 1 dibagi dengan X dikurang dengan 0 ya, atau sama saja dengan X plus 1 per X. Ya kan? Nah, kemudian berarti tinggal kita cari F inverse O G inverse X ya, atau sama saja dengan F inverse G inverse X ya. Nah, di sini F inverse G inverse X-nya adalah 1 dikurang X per X. Ya kan? Berarti sama saja dengan kita substitusi X pada F inverse X-nya ini dengan G inverse. Oke. Nah, berarti di sini adalah 1 dikurang X per X. Kemudian ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurang X ya, 1 dikurang X per X. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan X ya. Maka akan kita peroleh 1 min X plus X. Plus X-nya ini dari 1 dikali dengan X. Kemudian dibagi dengan 1 min X. Maka kita peroleh 1 dibagi dengan 1 min X. Ya. Kemudian selanjutnya, jika fx min 1 sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 2 dikurang x per x plus 3, maka nilai g inverse OF1 sama dengan berapa? Berarti kan ini sama saja dengan g inverse F1 ya. Sama dengan berapa? Nah, berarti di sini yang kita ketahui adalah fx min 1 sama dengan x plus 2. Sedangkan yang kita cari adalah F1. Berarti kita buat si X min 1-nya itu biar sama dengan 1 kan? Sama dengan 1. Nah, berarti X min 1 supaya menjadi sama dengan 1, kita ganti X-nya itu dengan 2. Berarti untuk F1 sama dengan 2 ditambah 2. 2-nya ini dari mana? Kita substitusi X-nya yang ini dengan 2 yang ini. Berarti sama dengan 4. Ya. Nah, berarti di sini untuk berarti kita cari G inverse. G inverse X. Gunakan cara cepat saja langsung. Di sini berarti A-nya sama dengan min 1 ya. Ingat, A-nya itu adalah koefisien dari X pada pembilang. Walaupun bentuknya di sini ada konstantanya dulu, 2 dikurang X ya. X-nya tidak di depan, tetap A-nya itu merupakan koefisien dari X pada pembilang. Nah, maka A-nya sama dengan min 1, kemudian D-nya sama dengan 3. Berarti di sini bisa kita tulis G inverse X-nya adalah min 3X plus 2 dibagi dengan X, berarti
A-nya min 1 menjadi positif 1. Selanjutnya berarti di sini untuk G inverse F1 itu kan berarti sama saja dengan G inverse 4. Ya kan? F1 kan sama dengan 4. Kita substitusikan min 3 ditambah min 3 dikali 4 ya. Min 3 dikali 4 min 3 berarti dikali dengan 4 ditambah 2 dibagi dengan 4 tambah 1 berarti min 12 tambah 2 min 10/5 sama dengan min 2. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun masih ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.